melaksanakan kebijakan moneter, yaitu guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Yang kedua, yaitu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bagi Anda yang memiliki rekening di salah satu bank Indonesia, tentu saja Anda tahu tentang sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Tugas BI selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tugas BI sebagai Bank Indonesia selanjutnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan, meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Soal yang kedua ialah, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK itu. OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dari OJK yaitu dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Fungsi OJK yaitu OJK menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Selain itu, OJK juga mengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen. Tugas dari OJK yaitu OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Setiap sektor keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Secara rincinya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat dan sebagainya. Adanya tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Pertanyaan ketiga ialah, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek surat berharga yang bersifat jangka panjang. Perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah. Saham dan sukuk termasuk dalam surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana termasuk dalam kategori tidak dapat diperjualbelikan. Sukuk dan saham syariah merupakan dua jenis instrumen surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan karena mewakili dari aset real yang menjadi underlying-nya. Apa bedanya dengan reksadana syariah? Reksadana syariah mewakili aset finansial yang isinya saham, sukuk deposito, atau produk pasar uang sehingga reksadana syariah tidak dapat diperjualbelikan. Mekanisme pasar modal syariah. Seperti apa mekanisme pasar modal syariah? Ada beberapa mekanisme yang menjadi karakteristik dari pasar modal syariah. Hal inilah yang membedakannya dengan pasar modal lainnya. Yang pertama, ada transaksi tanpa riba, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Dan yang terakhir ada transaksi menggunakan akad. Soal nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Tetapi itu tergantung antara kesepakatan pihak asuransi dengan peserta asuransi.
peserta asuransi sudah mengetahui syarat-syarat peserta yang berasuransi di asuransi tersebut, dan keduanya sudah menyetujui kontrak yang ada di dalam asuransi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.